Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mengundang saya. Mungkin kalau ada yang belum kenal atau belum, aware ya, pembicara-pembicaranya mungkin atau belum ada yang pernah melihat, secara tatap muka walaupun secara virtual. Perkenalkan nama saya Hillary Brigita Lasut, saya dari Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado, dan kalau mungkin sering perkenalkan orang sebagai salah satu anggota DPR RI yang dari Dapil Sulawesi Utara. Saya juga salah satu yang mewakili umat Katolik dari Sulawesi Utara, dari beberapa teman-teman lain yang juga ikut serta di dalam dunia politik, khususnya di bidang legislasi. Dan mungkin sebelum memulai, saya ingin juga mengingatkan atau mengajak kita semua untuk sama-sama mendoakan, tidak hanya untuk kesehatan Bapak Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, tapi juga untuk semua orang yang terkena dampak COVID-19, baik langsung maupun tidak langsung. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan semangat untuk supaya bisa melewati pandemi ini. Seperti yang kita ketahui, memang tidak hanya penyebaran penyakit ya yang dikhawatirkan dari pandemi COVID-19 ini. Sepertinya ada banyak sekali kekhawatiran yang muncul, apalagi goncangan yang dihadapi masyarakat, dihadapi umat di tengah pandemi COVID, dan dampak yang tidak langsungnya bahkan mungkin lebih banyak ya daripada dampak yang langsung ditimbulkan kepada masyarakat maupun kepada umat, sehingga perlu perhatian yang sangat serius. Saya sangat bersyukur juga karena teman-teman, rekan-rekan sesama umat Katolik juga, saudara-saudara bisa sama-sama selalu memberikan perhatian khususnya terhadap masalah-masalah, terhadap isu-isu yang saat ini dihadapi masyarakat, dihadapi bangsa kita, dan membuat diskusi-diskusi untuk berupaya saling mengingatkan, saling juga membangun solidaritas, dan membangun rasa humanisme itu ya kepada sesama kita, khususnya untuk supaya bisa merich atau bisa lebih menjangkau umat maupun juga rekan-rekan kita dari agama seberang yang juga pasti terdampak dari COVID-19 ini. Dan memang ada banyak faktor yang kalau kita lihat sekarang dari sektor-sektor informal, banyak sekali yang tidak bisa mencari nafkah bagi keluarga. Banyak juga sejak ada PSBB itu pekerjaan sektor informal maupun formal kadang sepertinya harus melanjutkan pekerjaan dari rumah, dan ini berakibat langsung terhadap ekonomi. Dan memang beberapa di antaranya profesinya yang mungkin living paycheck by paycheck atau mungkin bekerja dari hari ke hari, kadang mungkin yang juga upahnya mungkin per jam atau bergantung kepada keramaian masyarakat sekitar di fasilitas umum seperti pedagang asongan misalnya, terpaksa banyak yang harus menahan lapar selama berhari-hari mungkin, atau mungkin menerima PHK, atau bahkan mungkin tidak bisa berjualan lagi karena harus bisa bisa bertahan di rumah ya selama PSBB. Saya mungkin tidak terlalu, karena saya mungkin dari orang awam ya, dari masyarakat awam juga, saya bukan yang bisa terlalu banyak menjelaskan atau terlalu banyak membagikan soal-soal yang berhubungan dengan mungkin kegiatan-kegiatan rohani, tetapi ada sedikit yang kami lakukan beberapa waktu belakangan ini, lebih ke arah kita buat kegiatan sosial supaya bisa saling menginspirasi dan membangun rasa humanisme itu. Beberapa di antaranya memang kita bekerja sama dengan yayasan kemarin, ya memberikan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah ibadah. Itu kurang lebih ada 5.000 rumah. Sudah ada juga yang memang dilaksanakan juga untuk mengajak teman-teman, khususnya orang-orang yang masih bisa bertahan ya di dalam pandemi COVID seperti ini. Kita menjalankan kegiatan-kegiatan sosial, dan memang saya berharap ini juga bisa menginspirasi anak-anak muda, menginspirasi umat yang bisa bisa juga bertahan ya di dalam COVID ini supaya ikut terus berbagi, karena memang di dalam COVID-19 pandemi COVID-19 ini adalah ajang untuk
kita sebagai umat atau sebagai masyarakat ataupun bahkan sebagai orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk bisa ada dan turun tangan di saat pandemi seperti ini untuk berbagi. Ini kesempatan untuk benar-benar menunjukkan bahwa kita harus terus berupaya untuk menjangkau orang lain, untuk menjangkau rekan-rekan di sekitar kita, mungkin mulai dari keluarga-keluarga dekat kita, atau mungkin juga yang orang-orang yang membutuhkan ya, supaya kemudian kita bisa menunjukkan bahwa sebenarnya yang pertama diajarkan oleh Kristus itu, hukum yang terutama adalah kasih. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati mungkin untuk memberi, walaupun hanya seberapa yang kita punya, untuk menunjukkan rasa kasih kita, membalas kebaikan Tuhan, bukan karena kita mungkin ingin menunjukkan, mungkin kalau yang kita berikan ya secara manusia itu akan terlihat sangat kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat. Mungkin apa yang kita lakukan akan terlihat tidak bisa dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa COVID-19 ini. Tetapi satu hal poin utama yang ingin kita tunjukkan adalah kita melakukan ini untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita berbagi, hati kita tertuju kepada Tuhan, berusaha untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan supaya kemudian bisa membagikan kasih Kristus itu kepada sesama manusia, bahkan yang mungkin bukan dari umat Katolik, bahkan mungkin bukan dari umat Nasrani, tetapi juga kepada mereka yang kemudian bisa merasa diberkati atas sentuhan tangan kita selama kita berbagi dan selama kita berbuat. Juga memang kalau banyak sekali orang-orang yang bilang kalau di saat-saat pandemi seperti ini kita kalau misalnya kita dari institusi keagamaan ya, memang jujur saja gereja-gereja juga pasti terdampak COVID-19, kesulitan untuk reach jemaat dan juga umat, kesulitan untuk menjangkau para orang-orang yang memiliki kebutuhan dukungan secara rohani misalnya. Itu sepertinya sekarang butuh tenaga ekstra dan butuh upaya ekstra dari gereja, dari paroki, dari institusi keagamaan, dari juga lembaga-lembaga sosial yang memang dari institusi rohani itu pada dasarnya sekarang membutuhkan banyak sekali uluran tangan bahkan. Tetapi kita melihat bahwa malah gereja, bahwa malah institusi keagamaan, bahwa malah orang-orang yang bergerak di dalam dunia pelayanan itu malah sekarang orang-orang yang diharapkan untuk bisa menjangkau umat, menjangkau masyarakat dengan segala situasi, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Sehingga bagaimana kita untuk melaksanakan ini, bagaimana kita untuk berupaya untuk hati kita tetap tertuju kepada Tuhan selama kita diharuskan dan diharapkan oleh masyarakat untuk turun tangan itu memang bukan hal yang mudah ya. Saya tahu kalau sekarang mungkin agak sulit mungkin ya kalau kita lihat sekarang mau beribadah saja ketika orang-orang datang untuk mencari Tuhan, mau datang kepada Tuhan itu malah harus lewat virtual, hal yang sebenarnya tidak mungkin tidak dikuasai oleh semua kalangan. Tapi ini membuat kita juga bisa menunjukkan kepada masyarakat, kepada umat, bahwa sebenarnya kasih Tuhan itu, perpanjangan tangan Tuhan itu, dan hadirat Tuhan itu tidak hanya mungkin dapat dilakukan secara bersama-sama atau dapat dihadirkan secara bersama-sama tatap muka, tapi hadirat Tuhan dan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita bisa melihat bahwa dimanapun kita berada, ketika umat Katolik semuanya bersatu, walaupun mungkin terkadang hanya nonton dari live Facebook ya, banyak masyarakat sekarang menonton misa mengikuti misa dari live YouTube bahkan, tapi kita fokus kepada hati kita bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak terbatas, bisa menjawab doa, keluh kesah, perasaan masyarakat, perasaan umat, hati kita yang saat ini mungkin jatuh, terpuruk karena banyak sekali tantangan yang harus dihadapi di masa COVID seperti ini. Walaupun kita lewat virtual, tapi bisa fokus kembali bahwa hati kita memang pertolongan kita datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Pertolongan kita datang dari
kuasa yang benar-benar tanpa batas. Dan memang seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 13, di mana bab ini biasanya digunakan untuk menggambarkan tugas misionaris ya, dalam menyebarkan firman Tuhan. Sumber sukacita pada ayat yang ke-52 disebutkan bahwa murid-murid yang berada di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus setelah dikunjungi oleh Paulus dan kawan-kawannya, dan murid-murid di Antioquia penuh sukacita dengan Roh Kudus. Itu Kisah Rasul 13 ayat 52. Dalam kondisi saat ini, bantuan yang kita berikan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan dan laporan dari masyarakat. Saya berharap jiwa misionaris ini juga bisa saling kita kita tumbuhkan ya, beriringan dengan rasa humanis Katolik yang benar-benar kita diajarkan sedari kita masih kecil, sedari kita di taman minggu, misalnya kita sudah diajarkan untuk memiliki rasa berbagi, kasih dari hal-hal yang sederhana ini. Kemudian sekarang di saat kita bertumbuh menjadi dewasa-dewasa yang profesional, mungkin diharapkan bahwa jiwa misionaris yang diiringi dengan rasa humanis ini kemudian boleh memperkokoh dan memperkuat kita seperti apapun keadaan kita, supaya bisa stand strong bersama-sama dan bisa untuk tetap bangkit di hari-hari yang sulit ini, bahkan bisa tetap memberitakan atau menyebarkan kasih Kristus melalui tindakan kita. Dan dalam kondisi saat ini, bantuan yang diberikan itu memang kita lakukan semampu kita ya, sebagai umat maupun sebagai institusi keagamaan. Tapi saya percaya bahwa keadaan dan pandemi seperti ini tidak akan selamanya, walaupun mungkin panjang. Sampai saat ini tidak ada yang tahu kapan vaksin itu akan ditemukan, tapi harapan yang kita bawa biar bisa menjadi kekuatan buat masyarakat, jadi kekuatan buat umat, dan juga bagi teman-teman lintas agama, karena Kristus itu datang membawa pengharapan, dan kita juga percaya bahwa dalam hidup kita tentunya rasa humanis itu datang dari kasih Kristus. Jiwa misionaris itu datang karena kita sejak awal mula kita memang diberikan tanggung jawab dari Tuhan supaya boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi suratan terbuka buat masyarakat, buat orang-orang di sekitar kita. Karena penyebaran Injil yang utama pada dasarnya memang didasari oleh kasih Kristus itu. Bagaimana kita bisa menjadi umat yang bisa menjadi kesaksian, menjadi suratan yang terbuka, dan juga selain itu dari jiwa kita yang misionaris, yang humanis ini, kita bisa juga bersama-sama bertahan dengan banyaknya maraknya hoax ya, yang saat ini terjadi. Ada banyak sekali berita-berita bohong, berita-berita buruk. Bahkan sekarang bagaimana umat Katolik dibuat cukup banyak salah paham ya antara umat Katolik dan teman-teman lintas agama, bahkan mengenai soal Hagia Sophia saja itu bahkan banyak yang sekarang mempolitisir pandangan-pandangan kita secara keagamaan. Tapi bahkan hal-hal seperti ini diharapkan tidak membuat kita terpecah belah, tidak membuat kita runtuh semangat, tapi diharapkan supaya bisa terus memberikan kita kekuatan, bahkan motivasi, supaya bisa mengakhiri wabah ini, bukan hanya bertahan dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sandang pangan, kesehatan, dan lain sebagainya, tapi juga stand strong sebagai sesama umat yang menjaga nama gereja dan nama institusi keagamaan kita di hadapan masyarakat secara luas. Dan terakhir mungkin saya berharap juga orang muda Katolik kita mampu untuk berpikir kritis dalam menyaring informasi-informasi, tidak mudah percaya dan terpengaruh oleh hoax-hoax yang bertujuan untuk memecah belah kita ya sebagai umat, sehingga dapat menghasilkan sikap atau respon yang mencerminkan kita sebagai orang Katolik. Alih-alih berdebat dalam media sosial, sebaiknya memang mungkin kita sama-sama, bukan bermaksud atau berniat menggurui, tapi ini adalah harapan-harapan, doa dan upaya yang kita lakukan untuk saling mengingatkan, supaya kemudian kita bisa
saling menguatkan walaupun dalam keterbatasan masing-masing dan di dalam situasi-situasi pandemi yang sulit seperti ini. Dan saat ini memang masih banyak lembaga-lembaga donasi untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Jika memang sulit mencari yang terdampak saat ini, kita bisa mulai dari keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita untuk menyebarkan kasih Kristus itu lewat mungkin sentuhan bantuan, lewat konseling mungkin atau saling berbagi. Waktu kita juga bisa digunakan untuk menjadi pelayanan kita, dan juga tentunya di masa-masa pandemi ini kita bisa terus membantu masyarakat secara walaupun selain secara material tapi juga secara imaterial, gimana kita bisa menjadi relawan dan untuk supaya juga kita bisa mensosialisasikan hal yang paling mendasar, yakni protokol-protokol kesehatan yang menjadi himbauan pemerintah juga, seperti menjaga kebersihan diri, membatasi aktivitas di keramaian, meminimalisir ya jumlah pertemuan-pertemuan secara langsung atau tatap muka, dan mengalihkannya lebih ke arah virtual. Dan memang kita berupaya untuk terus saling menjaga, karena memang gereja itu bukanlah bangunannya, tetapi gereja adalah umat, sehingga dengan kita mensosialisasikan ini, dengan kita turun tangan langsung sharing dengan umat sekalian, kita sudah juga menjaga gereja dan menjaga saudara-saudara kita yang seiman. Mungkin ini saja, saya tidak panjang-panjang, tetapi sedikit membagikan. Saat ini pemerintah sudah banyak sekali melakukan diskusi-diskusi dengan pemerintah-pemerintah foreign government yang lain, dan juga sudah berupaya untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah di pandemi COVID-19 ini. Tetapi memang yang menjadi hasil dari pembicaraan dan hasil pembahasan adalah bahwa sebenarnya COVID-19 ini tidak dapat dikalahkan dengan bantuan sosial. COVID-19 ini tidak dapat dikalahkan dengan kegiatan-kegiatan mungkin kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberian hal-hal materi, tapi bahkan sebenarnya yang paling mendasar dari pengantisipasian ataupun penyebaran COVID, dan juga berupaya-upaya untuk menurunkan kurva untuk penyebaran COVID ini sebenarnya didasari dan dipusatkan oleh sosialisasi mengenai protokol kesehatan itu. Karena kita belum punya obatnya, kita belum punya vaksinnya yang benar-benar teruji secara klinis, sehingga kita membutuhkan yang namanya protokol kesehatan yang ketat, yang benar-benar harus diedukasi kepada masyarakat. Jadi sekedar menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan juga menjadi menjadi salah satu yang menyebarkan fokus pemerintah. Saya ingin mengajak juga teman-teman umat Katolik semuanya, saudara-saudara seiman, untuk bisa fokus kembali dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan juga di dalam kegiatan-kegiatan sosial kita bisa fokus dan menerapkan serta memberitakan dan mengedukasi mengenai protokol kesehatan kepada masyarakat. Karena itu adalah inti utama dari upaya-upaya menurunkan jumlah atau menurunkan potensi penyebaran COVID ya. Dan ini diharapkan bisa juga menjadi kekuatan buat masyarakat, karena kita hadir sebagai institusi gereja, hadir di tengah masyarakat juga untuk membagikan hal-hal yang tentunya positif dan berguna, sifatnya krusial bagi kelangsungan hidup masyarakat, kelangsungan hidup umat dan gereja di saat-saat pandemi seperti ini. Dan mungkin itu saja dari saya yang bisa saya bagikan, untuk berupaya juga saling membangkitkan rasa humanisme Katolik dan jiwa misionaris sesuai tema yang diberikan pada hari ini. Saya mohon maaf saya tidak membuka
sesi tanya jawab, tapi saya meninggalkan kartu nama virtual kepada panitia. Ada alamat email dan telepon yang bisa dijangkau kapan saja, dan juga ada sosial media di dalamnya yang mungkin nanti kalau ada pertanyaan, ada masukan dan saran, kita hotline-nya itu benar-benar dibuka 24 jam, kapan saja bisa masuk, dan tidak ada batas waktu. Tapi kalau memang saya sedang tidak memegang handphone ya, atau sedang rapat atau apa, saya pasti balas di beberapa saat setelahnya. Jadi karena memang cukup banyak dari Sabang sampai Merauke, sudah bukan hanya dari Sulawesi Utara saja yang menyampaikan pengaduan dan menyampaikan pertanyaan, tapi sudah dari banyak daerah. Jadi saya berharap kalau apabila ada sedikit kelambatan dalam merespon atau membahas, saya mohon dimaklumi, tapi kita akan tetap terus berupaya supaya bisa menjawab pertanyaan satu persatu secara tertulis. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya berharap ini boleh menjadi berkat walaupun sederhana, dengan kata-kata yang juga sederhana dan waktu yang singkat. Saya berharap bisa tetap membuat kita bersemangat, membangkitkan rasa humanisme kita dan jiwa misionaris di saat pandemi. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.